Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 dari kelas M233. Nama saya Firil Mufida. Saya Ardiansyah. Saya Nursyahda Soleha. Di sini kami akan mereview salah satu buku puisi dan berjudul Kembalikan Indonesia Padaku, karya Taufik Ismail. Taufik Ismail adalah sosok penyair yang tidak bisa dipisahkan dari nafas kebangsaan Indonesia. Lahir pada 1935 di Bukit Tinggi. Ia dikenal sebagai penyair angkatan 66 yang vokal menyuarakan kegelisahan rakyat. Puisi ini merupakan salah satu mahakaryanya yang kaya akan simbolisme, kritik sosial, dan cinta yang pedih terhadap tanah air. Sebelum kita menyelami lautan maknanya, izinkan kami membacakan sepengkal baris pembuka puisi ini. Hari depan Indonesia adalah 200 juta mulut yang menganga. Hari depan Indonesia adalah bola-bola lampu 15 watt. Sebagian berwarna putih dan sebagian hitam, yang menyala bergantian. Saya persilahkan kepada pembicara 2 untuk memulai analisis gaya bahasa dan struktur dari puisi yang luar biasa ini. Terima kasih pada pembicara 1. Puisi Kembalikan Indonesia Padaku adalah sebuah sajak yang luar biasa padat secara retorika. Hal pertama yang mencuri perhatian adalah penggunaan repetisi atau anafora yang masif. Frasa hari depan Indonesia adalah diulang sebanyak 8 kali sepanjang puisi. Ini bukan kebetulan, ini adalah senjata sastra. Pengulangan itu menciptakan efek akumulatif, seolah penulis puisi sedang menghitung satu persatu beban yang menimpa bangsa ini, menumpuknya hingga pembaca merasa sesak. Lalu ada 3 simbol besar yang terus berputar di seluruh puisi: mulut yang menganga, lampu 15 watt, dan permainan pingpong. Mulut yang menganga melambangkan kemiskinan dan kelaparan rakyat, atau bisa juga bermakna ketidakberdayaan. Mulut yang terbuka namun tidak bisa bersuara. Lampu 15 watt sangat redup adalah simbol dari pendidikan yang dengan pencerahan yang sangat minim, terbagi 2 antara ada yang hitam dan ada yang putih, si kaya dan si miskin, si beruntung dan si terpinggirkan. Adapun pingpong adalah metafora yang paling cerdas. Pingpong adalah permainan elit di era Orde Baru, simbol kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang. Bola pingpong berbentuk seperti telur angsa, bulat dan licin, mudah direbut, mudah diperebutkan. Dan angsa-angsa itu adalah mereka yang berenang-renang di atas pulau Jawa yang tenggelam sambil bermain pingpong. Gambaran mengerikan tentang elit yang berpesta di atas penderitaan rakyat. Saya serahkan analisis makna mendalamnya kepada pembicara 3. Luar biasa pembicara kedua. Taufik Ismail menulis puisi ini pada era 1960 sampai 70-an, masa pengolahan sosial politik yang paling dramatis dalam sejarah Indonesia. Namun, yang membuatnya abadi adalah relevansinya yang tidak pernah pudar. Inti terdalam puisi ini adalah jeritan rindu yang mengandung kritik. Kembalikan Indonesia padaku. Bukan sekedar nostalgia, melainkan sebuah protes yang berbalut doa. Struktur puisi ini sendiri mencerminkan keputusasaan yang berulang. Bait pertama mengandung gambaran kelam. Lalu tiba-tiba hadir 3 baris pendek yang begitu sunyi. Kembalikan Indonesia padaku. 3 kata itu jatuh seperti air mata. Kemudian bait kedua datang dan memperbesar semua gambaran buruk yang tadi. Mulut yang menganga kini penuh lampu 15 watt. Pulau Jawa yang tenggelam kini membawa 100 juta bola lampu ke dasar laut. Ini adalah teknik eskalasi dramatis yang brilian. Seolah berkata, kondisinya tidak membaik, ia semakin parah. Yang paling menyentuh hati saya secara pribadi adalah frasa 100 juta bola lampu 15 watt ke dasar lautan. Di sini, Taufik seakan meratapi bukan hanya nasib rakyat, tetapi juga harapan-harapan yang ikut tenggelam bersama mereka. Cahayanya yang seharusnya menerangi, malah padam di kedalaman. Sungguh sebuah tafsiran yang memukau pembicara ketiga. Jadi, kalau kita rangkumkan bersama, puisi ini adalah sebuah karya yang menghantam dari 3 arah sekaligus, yakni indah secara estetika, tajam secara kritik, dan menyayat secara emosi.
Tepat sekali, dan dari sudut struktur, jarang ada penyair yang mampu membangun repetisi sedemikian rupa tanpa merasa membosankan. Taufik justru menjadikan pengulangan sebagai alat untuk membangun tensi hingga kita benar-benar merasakan berat beban yang ia ceritakan. Diam, kau diam. Tidak, 1, 2, 3. Dan relevansinya, meski ditulis puluhan tahun lalu, pertanyaannya, Indonesia milik siapa? Masih bergema hingga hari ini. Itulah ukuran keagungan sebuah karya sastra ketika ia melampaui zamannya sendiri. Demikianlah review buku sastra puisi kami yang berjudul Kembalikan Indonesia Padaku, karya Taufik Ismail. Kami berharap review kami ini memperkaya apresiasi sastra kita. Kami kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.